Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Perang Mu'tah. Dalam rangka mendakwakan Islam, baginda Nabi Muhammad SAW mengirim surat kepada raja-raja yang isinya mengajak mereka kepada Islam. Salah satunya ditujukan kepada Raja Busra, yang mana yang membawa surat tersebut adalah Haris bin Umair radhiyallahu anhu. Namun ketika sampai di Mu'tah, Sidina Haris pun dibunuh oleh Surabil Al-Ghasani, salah seorang gubernur kaisar. Membunuh utusan adalah satu tindakan yang tidak bisa diterima oleh siapapun, baik di pihak lawan ataupun pihak kawan. Maka baginda Nabi Muhammad SAW sangat marah dengan peristiwa tersebut. Akhirnya beliau menyiapkan 3.000 orang pasukan dan memilih Zaid bin Haris radhiyallahu anhu sebagai panglimanya. Kemudian beliau berpesan, jika Zaid mati, angkatlah Ja'far bin Abi Thalib sebagai panglima. Dan jika ia pun syahid, angkatlah Abdullah bin Rawahah sebagai panglima. Dan jika ia pun syahid, maka terserah kalian orang-orang muslim untuk mengangkat siapa saja pimpinan di antara kalian. Ketika mendengar ucapan tersebut, ada seorang laki-laki Yahudi berteriak, ketiga orang yang ditunjuk itu pasti akan syahid semua. Sebab jika nabi-nabi terdahulu berkata seperti itu, pasti akan terjadi. Maka laki-laki Yahudi itu mengetahui kebenaran daripada ucapan-ucapan baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu baginda Nabi Muhammad SAW membuatkan bendera putih yang menyerahkannya kepada Sayyidina Zaid bin Haris. Lalu beliau keluar sendiri beserta rombongan sahabat berangkat untuk melepaskan kepergian pasukan tersebut di batas kota. Ketika para sahabat atau pengantar kembali, baginda Nabi Muhammad SAW berdoa untuk para pejuang muslim. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan kalian dengan keselamatan dan kemenangan, serta dilindungi dari segala macam keburukan. Doa baginda Nabi Muhammad SAW tersebut dijawab oleh Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu dengan 3 bait syair. Aku ingin ampunan Tuhanku atas dosa-dosaku. Aku ingin sebilah pedang yang akan memancarkan darahku, atau sebilah tombak yang akan menusuk ususku dan hatiku sehingga terburai keluar dari perutku. Dan jika kelak orang-orang melewati kuburku, mereka akan berkata, wahai pejuang, semoga Allah memberimu petunjuk dan kejayaan atasmu. Engkau betul-betul telah mendapatkan petunjuk dan kejayaan. Setelah selesai membaca syair, mereka pun berangkat melanjutkan perjalanan menuju Mu'tah. Ketika Surabil Al-Ghasani mendengar keberangkatan pasukan Islam, ia pun menyiapkan 100.000 tentara untuk melawannya. 300 melawan 100.000. Saat pasukan muslim bergerak maju, terdengar pula Heraklius, yaitu Kaisar Romawi, berangkat bersama 100.000 tentara. Dengan jumlah yang sangat besar seperti itu, sebagian sahabat menjadi ragu apakah terus bertempur atau memberitahu baginda Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Rawahah berteriak dengan lantang, wahai sahabatku, apa yang kalian takuti? Apakah kalian keluar meninggalkan rumah kalian? Apa tujuannya? Apakah kalian ingin memperoleh syahid? Kita adalah orang-orang yang tidak bertempur mengandalkan kekuatan dan jumlah pasukan. Kita hanya berperang demi agama.
yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita. Majulah, majulah. Salah satu dari dua kesuksesan yang pasti kita dapatkan. Yang pertama mati syahid, yang kedua menang. Mendengar kata-kata tersebut, bangkitlah semangat pasukan muslim. Mereka maju terus hingga ke Mu'tah. Terjadilah pertempuran di antara kedua pasukan di Mu'tah. Pada mulanya bendera dibawa oleh Zaid bin Haris radhiyallahu anhu. Saat perang berkecamuk, saudara Surabil telah terbunuh dan kawan-kawannya melarikan diri. Surabil pun lari dan bersembunyi di sebuah benteng. Dan ia mengutus utusan untuk meminta bantuan kepada Heraklius. Kaisar Heraklius pun mengirim lagi pasukan bantuan, kurang lebih sebanyak 200.000 tentara. Sehingga pertempuran semakin sengit. Akhirnya Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu mati syahid dan bendera kaum muslimin diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ia lalu memotong kaki kudanya agar tidak berpikir untuk lari pulang ke rumahnya. Ia membaca beberapa syair. Hai manusia, betapa indahnya surga dan betapa indahnya mendekati surga. Betapa indahnya ia, betapa sejuknya airnya. Bagi orang-orang Rom telah tiba saatnya siksa, dan aku wajib untuk membuat mereka binasa. Ia pun menghunus pedangnya dan menerobos ke medan tempur melawan orang-orang kafir. Karena ia panglima pasukan, maka bendera berada di tangannya. Pada mulanya bendera tersebut dipegang dengan tangan kanannya, tetapi orang-orang kafir telah memotong tangan kanannya. Kemudian bendera itu langsung diraih dengan tangan kirinya. Mereka pun memotong tangan kirinya, sehingga ia mendekap bendera itu di dadanya dengan lengan yang masih tersisa sambil menggigit kain bendera itu. Lalu seseorang kafir menebaskan pedang dari arah belakang sehingga tubuhnya menjadi terpotong menjadi dua. Ia rubuh syahid ke tanah. Saat itu Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu baru berumur 33 tahun. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata setelah wafatnya, ketika mayatnya diangkat, di bagian depan tubuhnya terdapat 90 luka. Kemudian orang-orang memanggil Sayyidina Abdullah bin Rawaha. Ketika itu beliau sedang makan sekerat daging di sebuah sudut pasukan, karena sudah 3 hari tidak makan apapun. Mendengar ada yang memanggilnya, ia melempar daging tersebut sambil mencaci dirinya. Hai, lihatlah Ja'far telah syahid, sedangkan kamu masih sibuk dengan dunia. Lalu ia maju mengambil bendera dan berperang. Jari tangannya terluka dan terkulai hampir putus. Kemudian jarinya itu diinjak dengan kaki lalu ditariknya hingga putus. Ia buang jari yang sudah terputus itu, lalu terus maju bertempur. Di tengah berkecamukan perang yang sangat sulit, terbesit keraguan di hatinya karena tidak ada kemampuan dan kekuatan untuk melawan musuh. Namun pikiran itu hanya terlintas sekilas saja. Ia segera berkata kepada dirinya, wahai hati, apa yang kamu rindukan sekarang? Apa yang kamu ragukan sekarang? Istrikah? Aku sudah talak 3. Atau hamba sahaya? Semuanya sudah ku memerdekakan. Kebun? Apapun yang semuanya telah kusedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia membaca beberapa bait syair. Aku bersumpah wahai hati, kamu terus terjun ke medan laga dengan senang hati atau dengan berat hati. Sekian lama kamu menjalani kehidupan dengan sentosa. Berpikirlah, hakikatnya kamu berasal dari setetes mani. Lihatlah, kaum kafir telah menyerang. Apakah kamu tidak mencintai surga? Jika kamu tidak terbunuh sekarang, kelak akhirnya kamu akan mati juga. Setelah itu ia turun dari kudanya. Kemudian datanglah sepupunya dengan membawa sekerat daging dan berkata, makanlah untuk meluruskan tulang punggungmu, karena berhari-hari kamu tidak makan. Baru saja ia mengambilnya, terdengar suara serbuan dari satu arah. Akhirnya ia melemparkan daging itu dan segera menghunus pedangnya dan menyongsong musuh-musuh yang datang.
ia pun bertempur habis-habisan sampai ia syahid. Mereka ke tengah padang pasir lalu melancarkan serangan balik. Itulah keteladanan kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Setiap kisah mereka memberikan pelajaran ketidakcintaan mereka terhadap dunia dan kerinduan mereka terhadap akhirat. Kita tidak perlu lagi meragukan sifat-sifat para sahabat radhiyallahu anhum. Bahkan para tabi'in pun memiliki sifat-sifat tersebut. Maka inilah kisah yang memberikan motivasi bagi kita agar bagaimana kita bisa menteladani keberanian diri-diri sahabat dalam menghadapi musuh. Marilah kita perhatikan bagaimana sikap kita terhadap musuh-musuh kita. Baginda Nabi Muhammad SAW memberikan dukungan, memberikan doa kepada sahabat agar terus bisa menang dalam perjuangan. Teman-teman yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah satu kisah yang sangat inspirasi. Inilah satu kisah yang sangat memberi semangat bagi kita. Walaupun sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajmain jumlahnya sangat sedikit sekali, namun hadirin Allah Subhanahu wa taala, mereka sangat semangat, mereka sangat tidak gentar. Bahkan mereka berkata, mereka perang bukan karena jumlah, mereka perang bukan karena kekuatan, tapi mereka perang karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Inilah semangat yang perlu kita tumbuhkan dalam diri kita. Inilah semangat yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa mencintai agama, mencintai nabinya, mencintai sahabat, mencintai perjuangan-perjuangannya, hingga kita digolongkan sebagai orang-orang yang kelak mendapatkan anugerah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW, serta dikumpulkan dengan jemaah-jemaah orang-orang yang sukses, orang-orang yang telah selamat, orang-orang yang telah berjaya, orang-orang yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terus alhamdulillah hadirin Allah Subhanahu wa taala, itulah kisah yang bisa kita kupas hari ini. Insyaallah di lain kesempatan kita akan mengulas lagi kisah-kisah dari para sahabat yang lainnya. Semoga kisah ini memberikan kita banyak manfaat, dan terus ikuti channel ini. Insyaallah akan kita update kisah-kisah selanjutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.